keadaan yang lagi heboh sekarang Nisa Sabian. Katanya sih ada yang bilang, apa benar sih dia lagi ada isi? Wah, begini sahabat saya, kalau saya lihat sih pasti isi, nggak mungkin nggak isi, kan seperti itu. Yang saya lihat seperti itu. Sebenarnya kalau seorang perempuan yang sudah pernah hamil atau orang yang mungkin lebih bisa melihat dari pinggul, dari posisi badan, besarnya badan itu, perubahan dari badan, pasti perempuan pasti tahu. Apalagi seorang ibu-ibu rumah tangga pasti mengerti ini orang hamil apa enggak, seperti itu. Tapi jawaban saya sih kayaknya sih isi, seperti itu. Oke, setelah kasus itu kan dia bungkam, betul-betul bungkam sampai akhirnya muncul dengan video klip. Ya, ingat gak sih bahwa memang mereka ini mencari momen untuk bikin lagu ini boom, dengan bahkan isu ini dengan sengaja mereka keluarkan. Kalau saya dibilang bahwa ini sengaja untuk dikeluarkan, tidak juga, nggak juga. Memang lagi permasalahan itu ada. Sebenarnya ini video klip yang saya lihat mereka buat itu udah lama. Memang mau launching, tapi keburu permasalahan ini keluar. Bukan karena disengajain bikin viral, sesuatu kasus ini dibikin viral supaya nanti mereka bikin album supaya booming. Kalau saya lihat enggak. Video klip ini udah keluar, sebenarnya udah jadi, tinggal keluar. Ternyata di pertengahan jalan kasus ini keluar, akhirnya terbongkar semua tentang Nisa Sabian ini, gitu. Orang tua ayahnya sempat klarifikasi, bahkan sempat bersumpah bahwa anaknya tidak seperti yang diberitakan awal-awal ya, bahwa ada perselingkuhan. Pernyataan itu memang saat itu orang tuanya tahu apa nggak sih, Nyai? Jawaban saya orang tuanya nggak tahu, benar-benar nggak paham. Apalagi orang tua tidak paham bahwa anak itu ada terjadi seperti itu sampai keserius gitu loh, sampai mereka menghancurkan rumah tangga. Tapi kalau selentingan dia deket-deket atau apa ya mungkin ada, tapi orang tuanya kalau saya lihat sih menganggap itu sebagai sahabat atau teman karena mereka satu tim. Tapi tidak menyangka kalau sampai terjadi perselingkuhan, itu yang saya lihat. Berarti kan sekarang betul-betul tertutup rapat. Terakhir teman-teman kemarin ke sana itu betul-betul tidak menerima siapapun terutama. Yang Nyai lihat kondisi ini, apakah di kondisi yang hamil ini dia akan cooling down dulu sampai nanti akhirnya muncul dan bersuara? Mungkin nggak dia? Jawaban saya pasti akan keluar nanti, pasti keluar. Tapi jawaban saya sabar dulu. Tidak mungkin dia keluar dengan keadaan seperti itu. Untuk karir sendiri lagi, Nyai, kemarin sudah ada kasus, ini tambah lagi kasus bahwa kalau memang terbukti hamil ya Nyai, ini kan makin buat jatuh. Kayak kemarin video klip itu lebih banyak yang tidak suka dibanding yang suka. Nyai ingat ke depannya seperti apa sih Sabian ini? Jawaban saya Sabian akan jatuh, turun. Karir mereka akan turun. Band mereka pun akan turun. Itu yang saya lihat. Kenapa? Karena sekarang yang dulu yang sangat simpatik dengan dia semua pada kecewa. Kenapa? Karena mereka tidak menyangka bahwa sesuatu yang disenangin sama netizen dia atau yang disenangin sama penggemar dia merasa kecewa karena mereka kira bahwa penggemar mereka tuh luar biasa gitu loh. Tapi setelah tahu kejadian seperti ini mereka sangat kecewa. Jadi jawaban saya sih akan turun. Ada yang bilang bakal alih profesi tapi tetap di dunia entertain. Jawaban saya entertain ya pasti, tapi kalau dibilang alih profesi ya pasti sedikit banyak alih lagunya aja, musiknya dialihkan, tidak lagi dengan sedikit muslimah tapi akan dirubah sedikit dengan gayanya beda. Itu yang saya lihat. Efek dari kesalahan masa lalunya? Seperti yang saya lihat sih efek dari kasus ini, permasalahan ini. Saat ini yang Nyai lihat, kita pengen tahu kondisinya si Nisa dan si Ayu sendiri. Jawaban saya Nisa sedikit ada malu, minder untuk keluar gimana ya juga, sedikit stres. Kalau dari yang cowok ya lebih stres, hampir sama stres. Stres kenapa? Stres harus mengambil keputusan untuk dalam perceraian. Setelah itu lagi ada permasalahan seperti ini, yang saya lihat seperti itu.
dari sisi Nyai sebagai seorang supranatural, untuk dua orang ini masih bisa memperbaiki keadaan? Jawaban saya, kalau pendapat saya ya, bagi sahabat seperti Nisa Sabian atau dengan Ayus, semua orang tuh pasti bisa salah. Semua orang, tidak ada orang tidak pernah salah, pasti orang semua salah. Pasti ada salahnya semua manusia, dan semua manusia belum tentu semua manusia itu benar. Kita bisa merubah diri kita, perilaku kita. Tidak ada kertas yang tidak ada coretan. Semua kertas pasti ada coretan. Tergantung pribadinya nanti ke depan. Bisa merubah pelan-pelan, merubah jati diri kita, merubah sikap kita, merubah perilaku kita, pasti akan bisa berubah. Namanya rumah tangga. Kalau memang dia mau Ayus mau bercerai dengan istri, bercerailah, atur secara benar-benar. Dan memang lebih bagus memilih satu daripada membuat dua. Nanti kasihan anak-anak. Kalau udah dikasih keputusan untuk bercerai, mungkin anak-anak bisa mengerti. Karena anak-anak dia saya lihat masih kecil-kecil. Kasihan seperti itu. Apakah dengan klarifikasi masyarakat akan memaafkan? Jawaban saya, kalau dengan klarifikasi masyarakat bisa memaafkan, enggak lah. Namanya manusia nih, netizen ini kan belum tentu bisa memaafkan. Mereka kadang-kadang malah suka yang cari sensasi, seperti itu kan. Namanya netizen. Netizen itu pasti pengen cari sesuatu yang sensasi. Apa sih yang ini, apa sih caranya ini? Pasti mereka mau, karena netizen pengen banget mau tahu. Seperti itu yang saya lihat. Berarti belum tentu dengan mereka membuat sebuah pengakuan mereka akan termaafkan dan bisa seperti biasa lagi. Jawaban saya begini, kalau mereka klarifikasi, mintalah sama Allah, minta sama Tuhan. Tuhan pasti memaafkan. Namanya manusia, ada yang bisa memaafkan, ada yang tidak bisa memaafkan. Namanya manusia, benar kan? Seperti itu. Kalau Tuhan, kalau Allah Ta'ala pasti bisa memaafkan siapapun. Siapapun yang pernah melakukan salah, pasti Allah Ta'ala pasti memaafkan. Bila mana dia meminta maaf dengan ikhlas, betul-betul, dan tidak mengulangi itu lagi. Itu yang saya lihat. Kalau kita hanya meminta maaf dengan manusia, namanya manusia. Kadang-kadang bisa memaafkan, kadang-kadang bisa nggak memaafkan. Namanya manusia. Karena manusia tuh banyak macam sifatnya, banyak macam perilakunya. Ada orang yang tidak simpatik ya. Karena jujur aja, namanya yang perlu mereka minta maaf, tidak perlu. Jawaban saya, kalau kita klarifikasi dengan masyarakat ya susah juga. Sebenarnya kalau mau minta pemaafan ya minta maaflah dengan keluarga. Kalau sama dengan masyarakat ya kita kan tidak kayak Nisa dengan Mas Ayus kan tidak menyakiti masyarakat ceritanya. Mereka kan menyakiti keluarga dia. Minta maaflah dulu kepada keluarga. Minta maaflah dulu kepada pasangan yang kita sakiti. Setelah itu baru kita meminta maaf dengan masyarakat. Mengecewakan keluarga, pertama itu pada Allah Ta'ala, pada Tuhan, kedua kepada keluarga, ketiga baru pada masyarakat. Tergantung, mau orang memaafkan, yang penting kita minta maaf. Mau orang maafin, mau orang nggak maafin, minta maaflah dulu. Kenapa? Karena kita mengucapkan kata maaf itu sangat luar biasa. Bila mana kita mengakui kesalahan kita sendiri.